Dampak dari perjanjian ini adalah Austria mengalami krisis ekonomi dan politik. Banyak rakyat yang merasa dipermalukan. Peta Eropa berubah drastis. Dengan munculnya negara-negara baru, perjanjian ini harus ikut menciptakan ketegangan yang nantinya berkontribusi pada Perang Dunia Kedua, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali dengan aku, Ananet. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya. Di video kali ini tidak usah banyak lama lagi. Seperti biasa, aku mau membahas mengenai buku abad ke-20. Kali ini, nih ya teman-teman, abad ke-20-nya. Kali ini aku mau membahas mengenai Agreement. Perjanjian Saint-Clement itu adalah perjanjian yang menyangkut negara Austria yang kalah dari PD1, teman-teman, atau Perang Dunia Pertama. Seperti apa ceritanya? Langsung aja ya kita ikuti ya. Pada tahun 1919 atau 1919, setelah berakhirnya Perang Dunia Pertama, sebuah kekaisaran besar runtuh, yaitu Kekaisaran Australia dan Hungaria. Kekaisaran ini dulu sangat kuat, teman-teman, tapi kalah dalam Perang Dunia Pertama dan akhirnya harus menerima nasib pahit. Oh ya teman-teman, dalam hukum perang, negara yang kalah dari sebuah perang itu harus membayar kerugian semua, teman-teman. Semuanya itu harus dibayar sama negara yang kalah itu. Awal ceritanya gini, jadi Austria yang dulunya jadi bagian kekaisaran besar kini menjadi negara yang kecil dan lemah. Negara pemenang seperti Prancis, Inggris, dan Amerika ingin memastikan Austria tidak lagi menjadi ancaman dunia. Isi perjanjian dari Saint-Clement yaitu memaksa Austria untuk pertama mengakui kemerdekaan negara-negara baru lainnya seperti Cekoslowakia dan Yugoslavia. Kehilangan banyak wilayah penting, membatasi kekuatan militernya, dilarang bergabung dengan Jerman dengan alasan agar tidak terbentuk kekuatan baru, teman-teman. Kan dulu kan Austria kan melakukan perjanjian dengan Jerman dan mereka adalah satu grup perang dengan Jerman, teman-teman. Tapi akhirnya mereka berdua kalah dan mereka harus dipisahkan oleh sang pemenang. Dan sekarang ya Austria itu berubah menjadi negara kecil di tengah Eropa, teman-teman. Dan dampak dari perjanjian ini adalah Austria mengalami krisis ekonomi dan politik. Banyak rakyat yang merasa dipermalukan. Peta Eropa berubah drastis. Dengan munculnya negara-negara baru, perjanjian ini harus ikut menciptakan ketegangan yang nantinya berkontribusi pada Perang Dunia Kedua, teman-teman, atau PD2 next time season 2 ya teman-teman. Sekarang waktunya saya berpendapat. Oke teman-teman, apa pendapat saya? Pendapat saya adalah apa ya, tadi aku kepikiran pendapatku, sekarang nggak kepikiran. Oh ya, perang itu emang nggak ada enaknya ya teman-teman. Ya ini contohnya seperti Austria ini, dia kan membayar semua kerugiannya. Nanti juga Jepang, Jerman itu tambah bayar 2 kali tuh. Jerman itu udah kalah Perang Dunia Pertama, kalah Perang Dunia Kedua juga. Spoiler saya guys, maaf ya teman-teman. Ya pokoknya gitu. Tapi kan itu udah umum kan, pasti kalian tahu kan sejarah Perang Dunia Kedua ya. Sejarah Perang Dunia Pertama ya itu yang diceritakan tadi. Semoga tidak terjadi season 3 teman-teman, atau PD Perang Dunia Ketiga. Katanya guruku teman-teman, jika terjadi Perang Dunia Ketiga maka PBB itu akan bubar katanya, seperti dulu saat adanya LPDP itu LPDP lah, apa LPDP bukan LPDP lah, beasiswa lah apa ya,
LP apa gitu, pokoknya dalamnya apa awalnya LP teman-teman. Pokoknya dulu ya ada persatuan seperti PBB pada Perang Dunia Pertama teman-teman. Tapi organisasi itu tidak bisa menghalaui atau mencegah Perang Dunia Pertama. Akhirnya Perang Dunia Pertama mencetus organisasi perdamaian itu yang mirip seperti PBB itu dibubarkan teman-teman. Ya sama, kalau terjadi Perang Dunia Ketiga sama juga dengan dengan organisasi lama, PBB akan dibubarkan karena tidak bisa menghalangi terjadinya Perang Dunia Ketiga teman-teman. Menurut kalian gimana teman-teman? Aku ingin tahu pendapat kalian. Apakah kita akan mengalami Perang Dunia Ketiga? Saya berharapnya tidak teman-teman, karena saya pertama masih muda, yang kedua masih ingin cita-cita yang ingin kurai teman-teman, masih ingin mencapai cita-cita. Nah ya teman-teman, kasihan aku, kalian nggak kasihan aku dah para elit global. Tolong kasihaninlah saya hanya ingin hidup damai dan menggapai cita-cita saya, mengonten, memberi edukasi kepada kalian setiap hari. Saya hanya ingin seperti itu saja. Saya tidak ingin mengalami krisis ekonomi, inflasi, ataupun krisis pangan karena dampak dari Perang Dunia Ketiga. Walaupun ya misalnya Indonesia nggak ikut dalam Perang Dunia Ketiga, Indonesia cuma jadi penonton ya, tapi kita tetap mengalami dampaknya teman-teman. Ya apa dampaknya bagiku sih ya, bagiku dampaknya adalah di itu teman-teman, di perdagangan internasionalnya nanti kita tidak bisa impor, apalagi kan orang Indonesia kan dikit-dikit impor kan, bukan orang Indonesia, negara Indonesia dikit-dikit impor ya teman-teman, kendaraan impor, senjata impor, apa-apa impor. Jadi kalau kita misalnya terjadi Perang Dunia Ketiga, kita pun juga ikut kacau teman-teman, walaupun tidak ikut ya. Jadi ya perang itu emang nggak ada enaknya, sama seperti yang dulu ada kok sebuah kayak cerita superhero, nggak salah Captain America pernah bilang kalau perang itu emang nggak ada enaknya teman-teman. Yang menang juga nggak enak, yang kalah juga nggak enak, tambahan yang kalah itu gak enaknya 2 kali lipat bagi sih. Jadi ya semoga tidak terjadi perang ya teman-teman, walaupun jangan pas aku masih itu semangatnya menggapai cita-cita lah, pokoknya janganlah sampai akhir hayatku lah, sampai akhir hayat kita jangan terjadi perang. Semoga dunia ini tetap damai, amin ya. Kok aku jadi bahas perang ya teman-teman ya. Oke, jadi kesimpulannya Austria itu sangat rugi dan dipermainkan oleh negara-negara yang pemenang. Ya begitu ya teman-teman, terima kasih sudah menonton channel saya. Bagi kalian gimana? Bisa kalian tulis di kolom komentar. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau salah perbuatan. Terima kasih, saya Nanet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.